Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Diduga hendak tawuran, anak sekolah dibubarkan polisi. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah semi permanen di Pasaman Barat hangus terbakar. Daging sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku aman untuk dikonsumsi. Polisi menangkap 2 tersangka penyalahgunaan pupuk bersubsidi, Egy Trilara dan Sumarni. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda. Awalnya, polisi menghentikan truk yang dikemudikan Egy di Jorong Tangah, Nagari Muaro, Sijunjung. Saat diperiksa, ternyata Egy membawa ratusan karung pupuk urea bersubsidi dengan berat lebih dari 10 ton, tanpa dilengkapi dokumen pembelian pupuk. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, jika pupuk tersebut hendak dijual ke Teluk Kuantan, Riau, atas perintah distributornya Sumarni. Berbekal informasi itu, polisi menangkap Sumarni dengan mudah dan memboyongnya ke Mapolres Sijunjung untuk diperiksa secara intensif. Di hadapan penyidik, Sumarni mengaku menjual pupuk bersubsidi dengan harga non-subsidi kepada pemesannya yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat. Polisi menetapkan Sumarni dan Egy sebagai tersangka karena pupuk itu seharusnya untuk petani Sumbar. 2 tersangka, di mana di TKP itu ada 3, 2 kernet dan 1 supir. Kita masih menerapkan status sebagai saksi kepada 2 kernet. Untuk supir jelas dia turut serta dan kita kenakan dia sebagai tersangka. Dari nyanyian supir tersebutlah maka muncul 1 distributor yang kita amankan. Modus yang dilakukan Sumarni adalah menjual pupuk bersubsidi dengan harga Rp160.000 per karung. Padahal, harga pupuk bersubsidi telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp112.500 per karung. Kini, kedua pelaku masih diperiksa polisi di Mapolres Sijunjung, sedangkan truk dan ratusan karung pupuk ditahan polisi untuk dijadikan barang bukti. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Sekelompok remaja yang masih berpakaian sekolah kedapatan berkonvoi dengan sepeda motor di seputaran Gor Agus Salim, pusat Kota Padang. Mendapat informasi tersebut, polisi dari Polsekta Padang Barat mendatangi kawasan tersebut dan menemukan sekelompok remaja sedang asik duduk-duduk. Polisi langsung menginterogasi mereka. Petugas juga memeriksa isi tas masing-masing. Setelah diberi peringatan, polisi membubarkan mereka. Para pelajar ini berasal dari sebuah SMA yang terletak 15 km dari pusat Kota Padang. Giat monitor situasi di seputaran Gor Agus Salim. Karena di tempat tersebut sering terjadi tempat nongkrong yang merupakan awal daripada kegiatan mereka untuk melakukan aksi tawuran. Jadi kita lakukan monitor secara tertutup. Namun demikian, personil yang berpakaian dinas juga melaksanakan patroli di seputar Gor Agus Salim tersebut. Pelajar yang konvoi di jalan raya merupakan salah satu indikator akan terjadinya tawuran antar pelajar. Hal seperti ini selalu terjadi saat awal tahun ajaran baru. Jumat pekan silam, terjadi tawuran yang mengakibatkan salah seorang siswa SMA Negeri 2 Padang yang kebetulan lewat di kawasan Gor Agus Salim menjadi korban luka tusuk dan kini dirawat di rumah sakit. Laude Johardianse melaporkan dari Padang. Dari rekaman video amatir warga ini, terlihat besarnya kobaran api yang tengah membakar satu rumah semi permanen di Bandarjo, Dusun 2, Nagari Lingkuang Awa. Petugas pemadam kebakaran yang memperoleh informasi tersebut segera datang ke lokasi dan berupaya memadamkan api. Namun upaya petugas tak berhasil secara optimal
karena api membakar material rumah dengan cepat. Pasalnya, sebagian besar rumah tersebut terbuat dari papan. Api yang membakar rumah milik Sugito ini baru bisa dipadamkan petugas setelah semua kayu yang ada di rumah itu berubah menjadi arang. Telah terjadi kebakaran di Dusun 2, Bandarjo, Kecamatan Pasaman. Sebuah rumah berukuran kira-kira 6x8 meter yang dimiliki Bapak Sugito, seorang PNS juga, yang dalam hal ini kita telah menurunkan tim dari posko Kecamatan Pasaman, posko induk kita. Kerugian akibat kejadian tersebut ditaksir 150 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Daging ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku aman untuk dikonsumsi. Sebab PMK bukan penyakit zoonosis, sehingga penyakit ini tidak berpindah dari hewan ke manusia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat hari Selasa. Menurut dokter hewan tersebut, apabila ternak yang terpapar dipotong, maka dagingnya aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Meski PMK tidak menular ke manusia, namun sangat berdampak kepada ekonomi para peternak. Jika satu ekor ternak biasanya seharga 25 juta rupiah, namun jika terpapar PMK, maka sapi tersebut harganya akan turun drastis hingga separuh. Selain itu, dampak ekonomi lainnya, semua produk olahan yang berbahan baku daging sapi akan menjadi persoalan saat dikirim ke luar negeri. Terlebih daerah tersebut terpapar PMK, tentu produk tersebut akan ditolak oleh negara tujuan ekspor. Bahwa penyakit PMK ini bukan merupakan penyakit zoonosis atau yang bisa berpindah dari hewan ke manusia. Jadi artinya apa? Apabila ternak yang terpapar penyakit PMK menunjukkan gejala klinis, kemudian ternak ini kita potong. Nah, dengan kita potong itu dagingnya aman untuk kita konsumsi. Di Sumatera Barat ada 6.000 kasus PMK, hampir 2.800 dinyatakan sembuh. 53 ekor dipotong paksa dan 5 ekor mati. Dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, hanya 2 daerah yang terbebas dari PMK, yakni Mentawai dan Bukit Tinggi. Robiham melaporkan dari Padang.